Saya ingin memperkenalkan satu saluran podcast namanya Anchor ya. Jadi buat yang fokus dan intens untuk bermain podcast, ada satu aplikasi yang bernama Anchor. Kalian bisa download di Play Store ataupun di Apple Store. Nah, podcast ini, Anchor ini kemudian bekerja sama dengan Spotify. Jadi dulu awal-awalnya main podcast itu memang agak susah. Tapi setelah lahirnya Anchor, podcast itu kemudian murah, accessible, dan akhirnya bisa lebih nyaman dan lebih mudah di dalam mendistribusikan podcast. Kelebihan daripada Anchor itu sendiri, yang pertama, kita tidak perlu capek-capek untuk mengupload dan mendistribusikan podcast kita. Ya, jadi cukup upload di Anchor, maka Anchor akan mendistribusikannya yang pertama ke Spotify sebagai afiliasinya ataupun satu perusahaan, kemudian ke Google Podcast, terus ke Apple Podcast, ke Breaker, dan 7 platform podcast lainnya. Wow, sangat menarik sekali. Nah, yang paling menariknya lagi, ada beberapa podcaster yang memang eksklusif dia bermain di Anchor. Jadi banyak yang salah kaprah saat ini, youtuber itu kemudian bermain podcast itu dianggapnya bahwa dengan bermain podcast ya hasil dari YouTube bisa dikonversi ke Anchor. Boleh sih ya memang, tetapi pakar podcast dunia sepakat bahwa itu sebuah hal yang ya full kalau menurut mereka, karena kekuatan podcast itu ada di audio. Jadi gimmick visual itu tidak penting sebenarnya, tetapi apa yang menjadi tema pembahasan, terus bagaimana podcast itu bisa dinikmati sambil di jalan, sambil menyetir, sambil santai ataupun melakukan aktivitas. Beda halnya dengan video vlog ataupun video discuss lainnya. Nah, saya sendiri memang saat ini bermain di Anchor dengan satu saluran yang bernama Nusa Cerita. Wow, Nusa Cerita. Ya baik. Bagi yang punya Google Podcast, terus yang punya Apple Podcast atau iTunes atau Spotify, kamu bisa search Nusa Cerita dengan sambung ya. Nusa Cerita. Nah, di situ banyak saya mendistribusikan beberapa podcast saya kayaknya sudah 4 episode. Selebihnya saya kemudian mendistribusikan lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Makassar yang memang jarang dikenal, tetapi dengan kualitas dan konten yang bagus. Untuk Facebook sendiri ya tentu juga tetap kita lakukan. Nah, salah satunya saya melakukan siaran ini di Facebook sebagai media untuk menyampaikan podcast saya. Mungkin ada yang bertanya, kok tiba-tiba Bung Rudi sekarang bermain podcast ya? Basically, pertama kali mengenal dunia multimedia itu saya terjunnya di radio, saya terjunnya di podcast. Pernah sempat menjadi news anchor ya, bukan news anchor tapi anchor, penyiar di salah satu radio komunitas dan menginisiasi lahirnya jaringan radio komunitas Indonesia untuk Sulawesi Selatan. Nah, podcast itu sendiri memang berawal dari Apple. Jadi dulu yang bisa mendengarkan podcast itu hanya terbatas, yaitu para pengguna device Apple saja. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai terbuka. Dan prediksi ke depan podcast ini akan semakin berkembang. Walaupun sekarang lagi booming dan tren karena sudah memasuki ranah YouTube, tetapi Spotify ini juga terus bertahan. Nah, mungkin kalau kamu penasaran Spotify itu apa sih, silakan kalian download Spotify. Di situ kalian bisa mendengarkan lagu
streaming, bisa download juga lagunya MP3 yang original dan langsung membayar ke kreatornya. Dan yang menariknya, kalian pasti akan disuguhkan playlist yang lagunya cocok buat kita. Jadi bahasanya kita banget, kita sekali. Ya itulah Spotify yang memang fokus pada audio. Jadi ada radio, terus ada obrolan, ada musik, podcast ya. Sekarang Spotify lagi asik-asiknya ya. Nah, terus bagaimana dengan Facebook? Nasib dengan Facebook, LinkedIn, YouTube ya tentu akan berjalan terus semua. Semua akan berjalan karena melirik beberapa perusahaan besar seperti Apple dan Google. Itu berani merilis podcast. Berarti ini masa depannya memang juga cukup bagus. Nah, sebelum kalian berdarah-darah terjun menjadi konten kreator di YouTube yang mengharapkan AdSense, wow, peluang di Spotify itu juga sangat bagus. Nah, mungkin ke depan, prediksi ke depan juga Google Podcast juga nanti akan memonetize konten-konten yang ada. Karena ini sudah lowbat, sengaja lowbat sudah tidak apa-apa. Kameranya lowbat, tetapi audionya tetap kedengaran. Nah, itulah podcast. Asik. Kita bisa ngobrol, kita bisa berdiskusi, kita bisa cerita. Dan kenapa saya memilih Nusa Cerita? Itu karena banyak pertimbangan. Nusantara Cerita bukan juga, tapi dia adalah Nusa itu pulau, cerita ya cerita. Jadi pulau-pulau kecil. Jadi sebenarnya banyak kejadian-kejadian kecil di sekitar kita yang layak diperbincangkan, menarik dan lain segala macam. Nah, itulah yang mendasari saya kemudian mendevelop saluran Nusa Cerita. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyimak siaran langsung ini. Hanya iseng saja. Isengnya juga serius, karena kalau iseng itu jangan main-main. Main-main juga jangan main-main, tapi kalau mau main-main yang harus serius. Isengnya juga harus serius. Ya. Itu lebih bagus dibanding serius tapi iseng, main-main tapi iseng gitu kan. Jadi lebih baik kita main-main tapi serius, iseng tapi serius, daripada serius tapi main-main. Serius tapi iseng juga tidak bagus. Sekian dari saya, terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.